Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Anjani dengan NIM 224881117. Saya dari STKIP PGRI Bangkalan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dengan judul penelitian tindakan kelas yang diampu oleh dosen Ibu Dian. Nah, di sini ada langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Nah, di sini ada pendahuluan yang dimana pendahuluan itu menjelaskan cara-cara mengidentifikasi masalah, merinci langkah-langkah untuk merencanakan perbaikan, menjelaskan langkah-langkah dalam melaksanakan PTK, mendeskripsikan berbagai kaidah dan teknik untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan yang terakhir menjelaskan langkah-langkah dalam merencanakan tindak lanjut. Nah, selanjutnya ada kegiatan belajar atau KB, yang dimana di sini ada dua kegiatan belajar. Yang pertama rencana dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas, yang kedua observasi, analisis data, dan tindak lanjut. Nah, di sini ada rencana dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. PTK ini dilaksanakan melalui proses pengkajian berdaur yang terdiri dari 4 tahap, yaitu melakukan tindakan, mengamati, melakukan refleksi seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Yang pertama itu melakukan refleksi terlebih dahulu. Setelah melakukan refleksi itu ada merencanakan atau mengamati. Setelah merencanakan mengamati, barulah kita melakukan tindakan. Nah, dari keempat tahap tersebut merupakan satu siklus atau daur. Oleh karena itu setiap tahap akan berulang kembali. Setiap tahap dapat terdiri dari atau didahului oleh beberapa langkah. Misalnya langkah merencanakan didahului oleh munculnya masalah yang diidentifikasi oleh guru, dan langkah selanjutnya dengan 4 langkah utama itu: 1. Mengidentifikasi masalah, yang kedua menganalisis dan merumuskan masalah, dan yang ketiga merencanakan PTK serta melaksanakan PTK. Nah, di sini yang pertama itu ada mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah itu dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang ada di kelas. Guru itu harus merasakan adanya masalah dan melakukan refleksi untuk memahami masalah tersebut. Nah, guru juga harus mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri untuk mengidentifikasi masalah. Nah, jadi mengidentifikasi masalah dalam PTK itu masalah itu yang ada di kelas. Nah, dan guru itu perlu melakukan refleksi kepada diri sendiri untuk mengidentifikasi masalah itu sendiri. Nah, di sini ada karakteristik masalah PTK yang dimana ada 4. Yang pertama, masalah berasal dari guru sendiri. Nah, karakter masalah PTK itu yang pertama itu masalah berasal dari gurunya sendiri. Yang kedua, masalah terkait dengan kegiatan belajar dan mengajar. Dan masalah dapat ditangani oleh guru itu sendiri. Dan yang keempat, masalah menarik minat guru dan ingin diubah atau diperbaiki. Nah, di sini ada langkah mengidentifikasi masalah. Untuk mengidentifikasi masalah, guru dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, apa yang sedang terjadi di kelas saya. Nah, guru itu harus mempunyai pemikiran seperti itu. Nah, yang kedua, masalah apa yang ditimbulkan oleh kejadian itu. Dan yang keempat, apa pengaruh masalah tersebut bagi kelas saya. Nah, jadi guru itu harus bisa mengubah masalah yang ada pada dirinya sendiri. Yang keempat tuh apa yang akan terjadi jika masalah tersebut saya biarkan. Nah, yang kelima, apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Tuh yang 5 poin ini penting dalam langkah mengidentifikasi masalah. Nah, di sini ada rambu-rambu. Jadi, memilih masalah PTK. Dalam memilih masalah PTK itu guru memperhatikan beberapa rambu-rambu, yaitu melibatkan kegiatan belajar dan mengajar, dan yang kedua mungkin ditangani oleh guru, dan yang ketiga sangat menarik minat guru, dan yang keempat ingin diubah atau diperbaiki oleh guru. Nah, di sini menganalisis dan merumuskan masalah. Nah, menganalisis dan merumuskan masalah itu ada 3. Yang pertama, identifikasi masalah adalah langkah awal dalam penelitian tindakan kelas. Jadi, identifikasi masalah itu adalah bagian awal atau langkah awal dalam penelitian tindakan kelas. Nah, yang kedua itu analisis dilakukan dengan mengumpulkan data. Nah,
setelah mengidentifikasi masalah. Selanjutnya yang kedua itu ada pengumpulan data terkait seperti daftar hadir, nilai siswa, bahan ajar, dan umpan balik dari guru. Nah, yang ketiga itu ada refleksi diri, penting untuk memahami faktor yang berkontribusi terhadap masalah. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis masalah. Analisis kehadiran siswa, mengidentifikasi pola absensi. Yang kedua, analisis nilai siswa, hubungan antara ketidakhadiran dan prestasi akademik. Yang ketiga, evaluasi tugas dan bahan ajar, apakah cukup menantang atau membosankan. Nah, yang keempat, evaluasi umpan balik guru, apakah mendorong atau membuat siswa frustasi. Yang kelima, refleksi perilaku mengajar. Nah, apakah guru memberikan cukup motivasi dan dukungan. Jadi, langkah-langkah analisis masalah itu di sini ada 5: analisis kehadiran siswa, nilai siswa, tugas dan bahan ajar, umpan balik guru, atau perilaku mengajar. Nah, di sini ada merencanakan perbaikan. Nah, merencanakan perbaikan itu ada 8 poin. Yang pertama itu identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, yang kedua itu analisis penyebab masalah tersebut. Kenapa masalah yang ada di kelas itu penyebabnya. Nah, yang kedua itu perumusan tujuan. Jadi, rumuskan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian tindakan kelas. Jadi, tujuan yang ingin dicapai oleh guru itu harus melalui penelitian tindakan kelas atau PTK. Terus yang kedua, pastikan tujuan tersebut spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Nah, yang ketiga itu perancangan tindakan. Nah, rancang tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dan kedua, pastikan tindakan tersebut relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang keempat, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data di sini ada 2 hal, tentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan. Nah, pastikan data yang dikumpulkan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, analisis data. Analisis data yang telah dikumpulkan, identifikasi pola atau tren yang muncul dari data tersebut. Yang keenam, refleksi dan perbaikan. Jadi, refleksikan hasil analisis data dan identifikasi perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Yang ketujuh itu implementasi perbaikan. Nah, implementasikan perbaikan yang telah diidentifikasi dan pastikan perbaikan tersebut dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, yang terakhir ada evaluasi dan monitoring. Evaluasi hasil implementasi perbaikan dan monitor proses pembelajaran di kelas untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan efektif dan berkelanjutan. Nah, yang terakhir ini D, melaksanakan penelitian tindakan kelas. Pengertian melaksanakan penelitian tindakan kelas atau PTK adalah sebuah proses yang sistematis atau terstruktur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Jadi, PTK itu adalah proses yang sistematis atau terstruktur secara rapi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau proses pembelajaran di kelas. Nah, di sini ada langkah-langkah melaksanakan PTK. Yang pertama itu membuat rencana pembelajaran beserta skenario tindakan yang akan dilakukan. Jadi langkah-langkah awal itu membuat rencana pembelajaran atau skenario tindakan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menyiapkan fasilitas atau sarana pendukung yang diperlukan. Jadi harus menyiapkan fasilitas terlebih dahulu atau sarana yang diperlukan. Yang ketiga, menyiapkan cara merekam dan menganalisis data yang berkaitan dengan proses dan hasil perbaikan. Terus yang keempat, jika perlu untuk menanamkan keyakinan diri. Di sini saya akan menyimpulkan dari presentasi saya. Dapat disimpulkan bahwa siklus PTK dapat diulangi beberapa kali hingga mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, PTK dapat membantu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Jadi, PTK itu dapat diulangi beberapa kali hingga mencapai hasil yang diinginkan. Nah, dengan demikian PTK itu membantu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau mencapai tujuan yang lebih baik. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata maupun perilaku mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat.